Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Kali ini saya ingin menyajikan cerpen, sinopsis film, skenario film pendek, novelet yang bisa menginspirasi Anda semua. Karya saya sendiri, Teguh Santoso. Semoga cerpen-cerpen, novel-novel, sinopsis-sinopsis maupun skenario-skenario film saya bisa menginspirasi kehidupan Anda semua. Selamat menikmati sinopsis film berjudul Gadis Kluwih Dilarang Jatuh Cinta. Cerita asli dan skenario karya saya, Teguh Santoso. Skenario ini saya tulis awal tahun 2023 di Pekalongan. Selamat menikmati karya saya, sinopsis Gadis Kluwih Dilarang Jatuh Cinta. Kalau Bapak tidak pernah berani protes, sama saja Bapak seorang ateis yang mendustakan agama. Ucap Lutfi lembut di hadapan Abdul Hadi yang berumur 60 tahun. Ayah asuhnya yang masih terkunci mulutnya betapa berat untuk mengungkap kenyataan yang dialaminya. Lutfi Latif umur 20 tahun. Sekalipun berusaha santun dan lembut tutur katanya di hadapan ayah asuhnya itu tetap tampak berkecamuk ketidakterimaan atas kenyataan yang ada. Bapak sama saja tidak mencintai negeri ini. Kalau Bapak diam terus-menerus membiarkan kemaksiatan di negeri ini diacak-acak oleh aparat desa yang korup moral. Saya pulang dari Jakarta ke desa yang membesarkan saya dari kecil ingin membangun desa ini dengan benar. Abdul Hadi masih membiarkan anak asuh kesayangannya itu terus memberondong berapi-api, menyadari pandangannya dari kota besar tidak saja membangkitkan pikiran-pikiran idealnya, tapi semangat putih yang menyebar ke dalam hatinya. Semua film barat yang dibikin orang bukan muslim saja selalu menegaskan bahwa hidup harus terus menegakkan kebenaran, seperti diajarkan seorang muslim harus berani membela kebenaran. Kenapa kita cuma bisa ingkar? Isti, ibu asuhnya yang berumur 40 tahun, meletakkan 2 cangkir kopi di meja di hadapan Abdul Hadi yang masih diam saja, dan istri mantan kiai itu pun meninggalkan mereka berdua. Semua ucapanmu tidak ada yang keliru, nak. Tapi tidak mungkin kita tiba-tiba datang melamar Tiwi karena dia sudah ditunangkan dengan Doro Lurah, dan kita wajib menghargai adat yang ada sesuai aturan agama. Mbah Abdullah selalu bilang siapapun itu, makhluk hidup seperti tawon aja kalau diusik pasti akan melakukan pertahanan, bukannya diam tok. Ucapnya masih diutarakan dengan lembut meskipun kata-katanya tajam. Penakut seperti bapak ini hanya bisa berhenti seakan jalan buntu, tandas Lutfi seraya beranjak pergi meninggalkan rumah itu tanpa menghiraukannya. Isti menghampiri suaminya yang mulai menyeruput kopinya. Kita harus bagaimana ini, Pak? Bisa-bisa kita diusir dari desa ini. Iki perkara cinta dan adat, Bune. Wes angel dipenggat. Kalau hanya diusir itu sepele, tinggal hengkang dari desa, udah selesai, tidak perlu dikhawatirkan. Tapi yang lebih aku khawatirkan, murupe geni di dalam hati Lutfi itu. Nasib perempuan di pelosok desa Kluwih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada era pasca komunis memang ditentukan oleh strata sosial. Bila miskin, nasibnya akan menjadi korban poligami aparat desa, dikarenakan hasil pertanian di desa itu masih dimonopoli aparat desa dan saudagar yang kaya. Sebuah kisah klise gadis di bawah umur dari keluarga miskin harus tunduk dengan adat menjadi istri poligami maupun simpanan para aparat desa maupun para saudagar. Tapi bagi Lutfi, hal ini perbuatan semena-mena yang tidak menghargai perempuan, bukan saja karena Tiwi kekasihnya sejak kecil akan dijadikan istri ketiga Doro Lurah yang sangat berkuasa pada tahun 1968, tapi itu oknum yang mengatasnamakan dalih kitab suci tanpa sadar bahwa buat apa mempertahankan dalih kitab suci dengan mengabaikan kehidupan sosial dan menghargai perasaan perempuan. Semua oknum agama saat ini maupun nantinya akan mempermainkan tafsir demi kebaikannya sendiri, tanpa memikirkan buat apa mempertahankan dalil kalau hanya menciptakan kekacauan di masyarakat dan tipisnya pemahaman fi ahsani taqwim bahwa manusia makhluk paling sempurna dalam pikir dan sosial, bahkan dalam segalanya. Tapi jangan sampai lalai kalau semua kepentingan dalil itu harus dipikirkan untuk kemaslahatan
umat yang hidup di dunia ini. Demikian salah satu khotbah Jumat yang selalu Lutfi sampaikan di jamaah desanya. Lutfi bertamu dengan sopan santun, mengutarakan dirinya akan melamar Tiwi apapun yang terjadi. Tapi kedua orang tuanya yang sangat miskin itu begitu ketakutan, minta tolong agar Lutfi mau mencari perempuan lain yang lebih baik dari putri bungsunya. Apalagi keluarga Tiwi perkebunannya sudah menjadi hak milik saudagar rentenir, bahkan ibunya Tiwi juga pernah harus membayar tunggakan utang dan bunga rentenir dengan ikhlas menyerahkan dirinya untuk ditidurin semalam oleh saudagar itu. Dan hal itu membuat Lutfi tambah membara hatinya, ingin melawan adat. Pertemuan Lutfi dengan keluarga Tiwi sungguh haru yang dihiasi derai air mata bercucuran, termasuk Tiwi yang masih berumur 16 tahun yang hanya bisa terduduk diam di belakang kedua orang tuanya. Lutfi memberikan oleh-oleh dari Jakarta, sebuah tusuk konde batangan tembaga yang unik dan antik seperti janjinya untuk dipakai gelungan rambutnya pada saat nikah nanti. Tengah malam, Lutfi yang berpakaian ala ninja dengan kerudung sarung warna gelap hendak menculik untuk membawa lari Tiwi dari desa itu, tapi terlambat. Rumah keluarga telah dibakar, hanya tertinggal bapaknya Tiwi yang terikat di tiang ruangan tengah dengan tubuh lebam berdarah dan di wajahnya. Lutfi dengan sigap menolongnya, membawanya keluar dari kobaran api yang membakar habis rumah itu. Lutfi berhasil membawa bapaknya Tiwi keluar dengan segala rintangan kesulitan api yang membahana di mana-mana. Rumah yang terkobar api itu tidak ada warga yang berani keluar untuk menolongnya. Mereka hanya memperhatikan, tidak ada seorang pun berani menolongnya. Sesampainya di luar kobaran api itu, Lutfi membaringkan di tanah dengan terbata-bata. Bapaknya Tiwi berusaha mengatakan, "Selamatkan Tiwi dan ibunya yang dibawa Ndoro Lurah." Dan itulah kalimat terakhir sebelum meninggal, dan Lutfi segera menguburkannya sendiri. Keesokan harinya, keluarga Abdul Hadi, istrinya, serta semua anak-anak yatim piatu asuhannya diusir dari desa, dan rumahnya beserta pekarangannya disita aparat desa, dan Latif pun mulai diburu mafia aparat desa. Di seluruh pelosok digerebek mafia aparat desa yang terdiri dari para jawara dari berbagai pesisir pantai utara. Adalah para jawara yang kebal bacok dan kebal peluru, tak pernah ada yang mengalahkannya. Malam itu, pesta pernikahan Ndoro Lurah yang berumur 68 tahun dengan Pratiwi berlangsung meriah, dilaksanakan secara adat desa dengan menjunjung tinggi Desa Mowocoro atau adat aturan desa. "Saya hanya ingin menjunjung tinggi Desa Mowocoro," ucap Ndoro Lurah dalam pidatonya. "Dan apakah poligami itu haram? Tidak, poligami itu sah, karena itu firman Allah tercantum dalam kitab suci Al-Quran yang bunyinya seorang muslim boleh menikahi 2 atau 3 wanita asalkan adil." Kurang lebih begitu bunyinya. Begitu. Nggih napa mboten Pak Ustadz lan Pak Kiai. Dan para pengunjung yang disebut itu semanggut-manggut mengiyakan. "Saya hanya menjaga, melestarikan adat desa kita ini, semata-mata menjaga kestabilan kesejahteraan warga yang sudah turun-temurun dari nenek moyang kita di desa Kluwih, desa yang kita cintai ini. Dengan memuliakan keluarga miskin, diangkat derajatnya menjadi keluarga saya yang lebih dari mampu, juga dapat berlaku adil terhadap istri-istri saya. Berikut izinnya supaya di desa ini, di desa kita ini tidak ada lagi yang miskin." Demikian pidato Ndoro Lurah yang seketika dikejutkan adanya beberapa anak panah yang menyasar para bodyguard aparat desa, dan terjadilah hiruk-pikuk kericuan para hadirin semua karena anak panah itu berseliweran, bahkan menyebabkan obor dan petromak membakar beberapa area pesta pernikahan itu. Para mafia jawara Pantura itu pun bergegas menghalau beberapa anak panah dengan celurit dan parang serta tombak serta senjata mereka masing-masing, dan beberapa jawara berhasil menjatuhkan para pemanah berkerudung ninja sarung itu, dan
dan satu persatu ditebas golok dan celurit hingga tumbang. Tapi yang mengejutkan adanya sosok ninja sarung yang berkeringas menyerang ke arah Ndoro Lurah dan mengarahkan anak panahnya ke arah Ndoro Lurah. Sebegitu cepat refleks Ndoro Lurah itu menyeret Pratiwi, dijadikan tameng, sehingga pemanah itu terkejut terlanjur melepaskan anak panahnya, dan seketika itu juga ibunya Pratiwi menghadang anak panah itu mengenai dadanya hingga ia tergolek mati di hadapan Pratiwi. Tiwi, pengantin baru itu, langsung menghampiri memeluk ibunya. Ia tergolek mati ditangisi haru biru batin Tiwi yang sedang tersiksa. Para jawara mafia itu semakin beringas membantai para ninja sarung itu hingga tumbang semuanya. Satu persatu dibuka kedok sarung ninjanya. Tak ada satupun sosok Lutfi terlibat penyerangan itu. Mereka ternyata para putra dari ibunya yang dipoligami atau pacarnya yang dipoligami, termasuk laki-laki yang cinta mati pada Tiwi seperti Lutfi. Abdul Hadi dan keluarganya yang tinggal di tepi Sungai Kuripan, Pekalongan, Jawa Tengah mendengar berita itu pun lega. Ternyata itu bukan perbuatan Lutfi. Sehingga ayah asuh Lutfi itu bertanya-tanya, di manakah Lutfi sekarang berada? Di sebuah kapal yang terdampar di pesisiran ditemukan sosok Lutfi tergolek pingsan oleh obat bius yang membuatnya tak kuasa bangkit, hanya tergolek lelap. Hasan, umur 55 tahun, dan keluarganya membopong Lutfi ke dalam gubuknya. Sebagai keluarga nelayan miskin, hanya bisa merawat Lutfi di atas dipan kayu kusam. Hasan menyuruh Rukayah, anaknya yang berumur 18 tahun, putri tunggalnya, merawat Lutfi hingga tersadarkan diri. "Di mana saya sekarang?" "Losari, Bang," jawab Rukayah. "Losari mana?" "Ujung Pandang, Sulawesi, Bang." Setelah pulih kembali, Lutfi banyak membantu Hasan mencari ikan di laut menggunakan perahunya. Lutfi menjadi bagian hidup keluarga nelayan itu, hingga akhirnya Lutfi dinikahkan dengan Rukayah. Tapi dia tidak sempat pernah melupakan Tiwi dan ibunya. Bagaimana nasibnya? Selalu menghantui mimpi-mimpinya saat tidur bersama istrinya Rukayah. Begitu pula rasa penasaran, kenapa dia bisa sampai Makassar? Masih tanda tanya, tanpa jawab yang pasti. Tapi itu semua pudar bersamaan Rukayah hamil, yang dapat mengabaikan pikiran Lutfi dari segala derita batinnya. Tiwi pun demikian. Dia selalu ingat Lutfi yang berjanji akan membebaskan dari belenggu adat itu, apalagi kehamilannya yang penuh frustasi itu. Tiwi yang selalu gagal menggugurkan kandungannya karena ketahuan suaminya Sang Ndoro Lurah itu makin galau dan stres, sampai Tiwi pun juga pupus harapan karena tidak ada kabar lagi tentang Lutfi Latif yang didengar. Salah satu anak asuh Abdul Hadi rupanya ada yang terlibat ninja sarung yang berhasil lolos dari insiden penyerangan terhadap Ndoro Lurah. Dia akhirnya menceritakan semua, bahwa komplotan mereka menangkap dan membius Lutfi dan menyeberangkannya ke Makassar, lantas melakukan aksi penyerangan itu. Tapi karena makin tidak nyaman, anak itu pamitan untuk kabur daripada tidak aman di desa itu. Hal ini pun didengar Tiwi, yang membuatnya semangat kembali untuk menggugurkan kandungannya, sehingga akhirnya dipasung setelah ketahuan Ndoro Lurah, dan beliau menugaskan anak buahnya, para mafia jawara itu, mencari dan membunuh Lutfi Latif dan Danu, anak yang lolos dari komplotan itu. Tiwi makin tak berdaya dalam pasungan, hanya bibik pembantu Ndoro Lurah yang diam-diam memberinya makan dan minum tiap malam. Dengan tusuk konde yang pernah diberikan oleh Lutfi, Tiwi berusaha membongkar gembok yang memasung kaki dan tangannya. Hasan, mertua Lutfi, meninggal serangan jantung, hingga Lutfi menjadi tulang punggung keluarga nelayan itu, dan perahunya pun dicuri orang, hingga Lutfi harus melaut ikut perahu besar orang lain agar penghasilnya lebih besar untuk persiapan kelahiran anaknya. Karena dia mulai amat mencintai Rukayah, istrinya, yang kandungannya semakin besar. Dalam beberapa hari melaut mendapat ikan banyak, namun tiba-tiba perahu itu diterjang badai, tak terselamatkan. Kabar duka itu memilukan hati Rukayah yang berkabung untuk kedua kalinya. Tiwi pun berhasil lolos dari pasungan dan menemukan rumah Abdul Hadi, ingin bertemu Danu untuk dapat menemukan di mana Lutfi. Namun sebelum Danu ditemukan bangkainya di pantai, rumor Fahidin, anak asuhan yang satu kamar dengan Danu, pernah terucap kalau Lutfi berada di Losari, Makassar. Namun Tiwi pun mulai merasa mual dan tidak enak badan, pucat pasi, apalagi rumor Lutfi ditelan badai akhirnya sampai ke rumah Abdul Hadi di saat Tiwi dirawat di rumah
itu. Semua seakan sia-sia yang ditempuh Tiwi. Tidak terduga, Lutfi tertolong kapal yang berlabuh di Semarang. Dia pun berusaha mencari cara untuk kembali ke Losari, Makassar. Khawatir Rukayah mengira dirinya meninggal. Tapi somehow, dari orang Pekalongan yang ditemuinya, dirinya mengetahui Tiwi dalam derita dirawat di rumah asuh Abdul Hadi di Pekalongan dan mengetahui dirinya berada di Jawa Tengah. Dia bermaksud berkunjung untuk berkabar dirinya sudah menikah dan mohon maaf tidak banyak dapat membantu Tiwi. Tiwi yang merasa sia-sia itu kembali ke rumah Kluwih, ke rumah suaminya Doro Lurah untuk meminta maaf dan diterima kembali menjadi istrinya. Bersamaan itu, Lutfi telah sampai di rumah Abdul Hadi. Lutfi pun menyusul agar sebelum sampai Doro Lurah dapat mengutarakan permohonan maafnya. Bertepatan di perbatasan desa Kluwih, mereka bertemu. Lutfi pun sampaikan maksudnya dan menceritakan dengan jujur. Tiwi pun ikhlas, tidak ada daya rasa memilikinya hanya karena mereka jujur masih saling mencintai dan mereka berciuman penuh cinta. Namun, lidah Tiwi menghitam rupanya. Makan dan minum yang diberikan bibi pembantu itu telah diracun Doro Lurah hingga keduanya tergeletak mati di perbatasan Kluwih Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Demikian tadi kisah cinta gadis Kluwih dilarang jatuh cinta. Terima kasih telah menyimak sinopsis film Gadis Kluwih dilarang jatuh cinta, cerita asli dan skenario karya Teguh Santoso. Cerita ini ditulis di GPI tahun 2023. Semoga cerita ini menginspirasi kehidupan Anda semua dan semoga bermanfaat.